Hai teman-teman, pada kali ini saya akan membahas mengenai studi kasus dari materi zat aditif, yang mana ini dilakukan untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Kapita Selekta IPA dengan dosen pengampu Ibu Tuti Lestari, SSI, MSI. Nah, sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Mutiara Amriani dengan NIM 21231077 dari Prodi Pendidikan IPA. Nah, sebelum masuk kepada studi kasus penyalahgunaan zat aditif, kita perlu mengetahui apa itu zat aditif. Nah, sebagai makhluk hidup, manusia pasti mengkonsumsi makanan sebagai salah satu cara berkelanjutan hidupnya. Berbagai bahan alami, baik tumbuhan, hewan, serta mineral dimanfaatkan sebagai bahan makanan. Secara naluriah, insting manusia menuntut makanan yang dikonsumsinya tersebut memiliki cita rasa, menggugah selera, serta tahan lama untuk disimpan atau awet. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, manusia berupaya dengan berbagai cara, antara lain dengan memanfaatkan tumbuhan, hewan, serta mineral untuk penambah cita rasa pada makanannya. Nah, jadi zat aditif ini merupakan bahan yang ditambahkan dengan sengaja ke dalam makanan atau minuman dalam jumlah kecil saat pembuatan makanan atau minuman tersebut. Adapun tujuan dari zat aditif ini, yang pertama dapat memperbaiki penampilan, cita rasa, tekstur, dan aroma pada makanan. Yang kedua, zat aditif ini dapat memperpanjang daya simpan makanan. Dan yang terakhir, zat aditif ini juga dapat meningkatkan nilai gizi makanan dan minuman, seperti dengan penambahan protein, mineral, dan vitamin. Zat aditif ini juga dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama yaitu zat aditif berdasarkan asalnya, dan yang kedua zat aditif berdasarkan fungsinya. Kita masuk kepada pengelompokan zat aditif yang pertama, yaitu zat aditif berdasarkan asalnya. Nah, zat aditif berdasarkan asalnya ini juga dibagi menjadi dua, yaitu zat aditif alami dan zat aditif buatan. Yang zat aditif alami merupakan zat aditif yang bahan bakunya berasal dari makhluk hidup, baik dari hewan, tumbuhan, atau mineral. Nah, misalnya zat pewarna dari tumbuhan, penyedap dari daging hewan, zat pengental dari alga, dan sebagainya. Zat-zat alami ini pada umumnya tidak menimbulkan efek samping yang membahayakan kesehatan manusia. Nah, kita masuk kepada zat aditif buatan yang diperoleh melalui proses reaksi kimia, yang bahan baku pembuatannya berasal dari bahan-bahan kimia. Misalnya, bahan pengawet dari asam benzoat, pemanis dari sakarin, pewarna dari tartrazin, dan sebagainya. Dan zat aditif buatan ini harus digunakan sesuai dengan jumlah yang diperbolehkan dan sesuai dengan fungsinya. Penyalahgunaan zat aditif buatan ini seperti bahan pewarna tekstil yang digunakan sebagai pewarna makanan akan berbahaya bagi kesehatan manusia. Nah, hal inilah yang akan saya jadikan sebagai studi kasus pada materi zat aditif ini. Selanjutnya,
kita masuk kepada pengelompokan zat aditif yang kedua, yaitu zat aditif berdasarkan fungsinya. Zat aditif berdasarkan fungsinya ini juga dikelompokkan menjadi 7, yaitu pewarna, pemanis, pengawet, penyedap, pemberi aroma, pengental, dan pengemulsi. Nah, kita masuk kepada zat aditif yang pertama, yaitu zat pewarna. Zat pewarna ini merupakan bahan yang ditambahkan pada makanan atau minuman dengan tujuan untuk memperbaiki atau memberi warna pada makanan atau minuman agar lebih menarik. Secara alami, masyarakat juga dapat memperoleh pewarna alami ini dari pandan atau suci untuk menghasilkan warna hijau atau stroberi untuk menghasilkan warna merah. Dan pada saat ini masyarakat dapat menggunakan pewarna buatan yang mudah dibeli di pasaran. Nah, pada umumnya pewarna alami ini aman untuk kesehatan, sedangkan bahan pewarna buatan yang pemakaiannya disalahgunakan dapat membahayakan kesehatan. Selanjutnya, zat aditif berdasarkan fungsinya yaitu pemanis, yang mana merupakan bahan yang ditambahkan pada makanan atau minuman sehingga dapat menyebabkan rasa manis pada makanan atau minuman tersebut. Contohnya dengan memberi gula pasir, gula aren, atau madu. Selanjutnya kita masuk kepada pengawet, yang mana merupakan zat aditif yang ditambahkan pada makanan atau minuman yang berfungsi untuk menghambat kerusakan makanan atau minuman tersebut. Kerusakan makanan ini dapat disebabkan oleh adanya mikroorganisme yang tumbuh pada makanan atau minuman tersebut. Cara mengawetkan makanan ini dapat dilakukan dengan cara pengasinan atau pemanisan. Misalnya ikan asin, manisan buah, atau daging panggang. Ini dapat awet secara alami. Selanjutnya kita masuk kepada metode pengawetan lain, yaitu dengan cara fisik. Misalnya dengan pemanasan, pendinginan, pembekuan, pengasapan, pengeringan, dan penyinaran. Selanjutnya, zat aditif berdasarkan fungsinya yaitu penyedap makanan, yang merupakan bahan tambahan makanan yang digunakan untuk meningkatkan cita rasa makanan tersebut. Adapun bahan penyedap alami yang umum digunakan adalah garam, bawang putih, bawang merah, cengkeh, pala, merica, cabai, laos, kunyit, ketumbar, dan lainnya. Sedangkan untuk makanan berkuah biasanya digunakan kaldu dari daging dan tulang, yang pada umumnya digunakan sebagai penyedap makanan tersebut. Selanjutnya kita masuk kepada zat aditif berdasarkan fungsinya yaitu pemberi aroma, yang merupakan zat yang memberikan aroma tertentu pada makanan atau minuman. Dengan penambahan zat pemberi aroma ini dapat menyebabkan makanan atau minuman memiliki daya tarik tersendiri untuk dinikmati. Zat pemberi aroma ini dapat berasal dari bahan segar atau ekstrak dari bahan alami. Di antaranya adalah ekstrak dari buah nanas, ekstrak dari buah anggur, minyak atsiri, dan vanili. Selanjutnya yaitu zat aditif pengental, yang merupakan bahan tambahan yang digunakan untuk menstabilkan, memekatkan, atau mengentalkan makanan yang dicampurkan dengan air sehingga membentuk kekentalan tertentu. Adapun bahan pengental alami, misalnya pati, gelatin, gum, dan agar-agar.
Dan yang terakhir, zat aditif berdasarkan fungsinya yaitu pengemulsi, yang mana merupakan bahan tambahan yang dapat mempertahankan penyebaran atau dispersi lemak dalam air atau sebaliknya. Contoh zat pengemulsi makanan adalah lecitin yang terkandung dalam kuning telur maupun dalam kedelai. Lecitin ini banyak digunakan dalam pembuatan mayonaise dan mentega. Nah, setelah penyampaian materi tentang zat aditif tersebut, kita masuk kepada kasus dari zat aditif. Kasusnya yaitu penyalahgunaan dari zat aditif buatan, yang mana merupakan pengelompokan dari zat aditif berdasarkan asalnya. Dari yang diberitakan oleh Republika pada tanggal 6 Juli 2022, diketahui bahwa BPOM atau Badan Pengawas Obat dan Makanan menemukan belasan produk makanan jenis kerupuk dan mie mengandung auramin dan rodamin B yang dijual oleh pedagang di Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah. Setelah dilakukan pengujian, didapatkan bahwa ada 12 sampel positif mengandung auramin dan 13 sampel positif mengandung rodamin B. Hal ini dapat membahayakan kesehatan karena mengandung zat kimia berbahaya. Bahkan ditemukan juga pada makanan produk jenis kerupuk dan mie tersebut mengandung bahan formalin. Dan auramin dan rodamin B ini merupakan pewarna tekstil dan kertas yang digunakan dalam produk makanan kerupuk dan mie sebagai pewarna, dan pada formalin digunakan sebagai pengawet. Akibat dari penyalahgunaan zat aditif pada pewarna dan pengawet buatan ini adalah: yang pertama, zat auramin dapat mempengaruhi kesehatan ginjal, liver, dan saluran pencernaan. Sedangkan pada rodamin B dapat memicu kanker pada manusia dan menyebabkan kerusakan pada ginjal. Dan pada formalin dapat menyuburkan pertumbuhan sel-sel kanker di dalam tubuh dan gangguan terhadap sistem pencernaan. Solusi dari penyalahgunaan zat aditif ini adalah: yang pertama, melakukan sosialisasi pada para pedagang bagaimana pedoman dan aturan dalam menjual makanan atau minuman. Yang kedua, masyarakat harus lebih jeli dalam memilih makanan. Apabila warna makanan tersebut terlalu mencolok atau lebih terang daripada makanan yang diberi pewarna alami yang warnanya lebih natural dan tidak mencolok, maka makanan tersebut mungkin mengandung pewarna tambahan seperti auramin dan rodamin B. Dan sedangkan untuk makanan yang mengandung formalin dapat dilihat dengan makanan itu tidak berbau, tahan lama, dan tidak dikerubungi oleh serangga. Solusi yang ketiga yaitu memberikan pengetahuan kepada pelaku usaha produk makanan untuk tidak memakai zat kimia yang berbahaya. Dan yang terakhir, memberikan pembinaan kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM agar tidak menjual makanan yang mengandung zat yang berbahaya bagi tubuh. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan mengenai studi kasus tentang penyalahgunaan zat aditif. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya ucapkan terima kasih.